Aku melahirkan kemarin itu di usia kandungan 38 minggu. Jadi HPL ku diperkirakan tanggal 10 Desember. Alhamdulillah aku lahiran di tanggal 28 November. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channelku, channelnya Teh Irma. Jadi aku tuh di usia kehamilan udah memasuki 35 minggu. Yang pertama ya bun, banyak gerak, apalagi kerja di rumah, pasti ngelakuin semuanya di rumah. Untuk meregangkan otot-otot biar nggak pegal. Jadi ibu hamil itu pasti lelah ya, lemes gitu kan, pengen santai-santai, pengen males-males. Tapi sebelum males-males kita pagi-pagi pasti nyapu ngepel, kerja di rumah, beres-beres ya kan. Itu juga udah termasuk olahraga ringan ya, buat ibu hamil itu bermanfaat banget. Jadi yang pertama banyak gerak, nyapu ngepel, beres-beres rumah, itu udah termasuk olahraga juga buat bumil, asal jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Usahakan kalau udah capek ya istirahat gitu. Aku tuh yang pertama berjemur di pagi hari. Jadi berjemur di pagi hari, mau mandi dulu atau sebelum mandi gitu kan. Jadi berjemur dulu sekitar 10-15 menit berjemur sambil meregangkan otot tangan, kaki gitu kan ya. Enak banget itu di badan. Dan yang kedua itu aku biasanya jalan pagi setiap hari 15-30 menit. Kalau teman-teman bunda-bunda males gitu kan jalan kaki di luar, bisa jalan kaki di teras. Yang aku lakuin jalan kakinya nggak di luar, di sekitaran halaman rumah aja. 15-30 menit. Tapi jalan kakinya jangan jalan kaki yang lemes gitu ya bun, jalan kakinya yang dicepetin gitu kan. Itu wajib ya, power walk itu gunanya buat ngerangsang bayi supaya cepat masuk panggul. Jadi kalau misalkan bayi yang udah usianya 35 minggu ke atas, itu biasanya bagusnya udah kepalanya udah masuk panggul. Jadi kitanya juga tenang kan kalau misalkan dede bayinya udah ada di udah masuk panggul, udah nggak khawatir bayinya sungsang. Jadi usahain buat bunda-bunda yang lagi hamil tiap hari jalan kaki maupun di luar rumah sambil kita pergi ke warung atau ke pasar ya kan, 15-30 menit jalan kaki cepat gitu. Itu yang aku lakuin biar dede bayinya cepat masuk panggul. Terus banyakin sujud sambil sholat. Kalau nggak sholatnya dilamain gitu kan, habis sholat kita bisa sujud sengaja gitu kan. Jadi di usia memasuki 35 minggu pun aku udah rajin sujud sengaja gitu kan, habis sholat atau lagi santai gitu kan, kita sujud. Harus diniatin, harus dipaksain sengaja sujud 5-10 menit atau bisa lebih sampai 15 menit. Dan biar kita dapat juga pahala, selain kita mendapat manfaat selain kita mendapat manfaat, kita juga mendapat pahala. Jadi sambil sujud kita bisa sambil baca sholawat atau sambil bacain apa aja lah, biar gitu kan, selain kita mendapat manfaat kita juga mendapat pahala. Kalau misalkan di usia kehamilan 20 mingguan itu biar dede bayinya menghindari sungsang, jadi harus kembali lagi ke semula posisinya. Dan kalau udah memasuki 35 minggu ke atas, itu dibanyakin sujud atau kita nyapu ngepel kan. Kalau misalkan nggak ngepel yang pakai tongkat, itu kita bisa ngepel langsung pakai tangan aja. Jadi itu gunanya, manfaatnya biar bayinya nggak sungsang. Dan usia kehamilanku memasuki 35 minggu, aku rutin bacain doa supaya cepat melahirkan juga. Aku bacain setiap hari sesering mungkin.
7 kali, dan setiap baca aku baca 7 kali, setiap habis sholat baca 7 kali gitu. Atau mau bunda-bunda sambil duduk, sambil kerja di dapur juga kan bisa, sambil santai, asal dalam nggak keadaan najis gitu kan. Baca 7 kali itu supaya dede bayinya, supaya kita melahirkan lancar, normal seperti yang diharapkan. Dan dibarengin juga baca surat Yusuf, surat Maryam, Ibrahim, Al-Mulk, Al-Waqiah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya Bun manfaat surat dalam Al-Quran gitu kan. Jadi nggak melulu surat Maryam sama surat Yusuf. Jadi di pertama aku hamil juga aku udah merutinkan membaca surat Yusuf sama Maryam. Jadi setelah ngaji rutinan aku lanjut baca surat Maryam. Jadi tiap hari gitu ya, nggak langsung tamat. Jadi setelah tamat baca surat Maryam, setelah itu lanjut baca surat Yusuf. Setelah surat Yusuf tamat, baca lagi surat Maryam, gitu seterusnya. Ditambahin sama surat-surat yang lain ya Bun, biar dibarengin juga sama doa supaya kita dan bayinya sehat selama mengandung sampai melahirkan. Dan dengerin juga murotal Al-Quran. Bisa kita yang dengerin, bagus juga dideketin ke perut ya. Bisa juga didengerin lewat HP, didengerin ke dede bayinya, dideketin gitu si HP-nya ke perut supaya dede bayinya dengerin gitu kan suara ngaji gitu. Jadi bisa sama musik juga. Manfaatnya dengerin musik sama dengerin murotal Al-Quran, didengerin ke dede bayinya, itu manfaatnya biar tumbuh cerdas gitu ya. Lalu yang kelima, banyakin makan buah-buahan sama buah kurma. Itu aku baca buah kurma bagus banget buat ibu hamil sama ibu menyusui. Jadi yang sering aku makan itu buah mangga, buah pepaya, sama pisang. Dan dianjurkan juga buat ibu hamil makan buah kiwi. Kalau aku nggak makan buah kiwi karena nggak ada. Jadi banyakin makan buah-buahan. Itu aku suka sama buah pepaya itu karena takut sembelit kan. Jadi ibu hamil itu apalagi kalau habis melahirkan itu dilarang sembelit karena karena menyakitkan ya kalau sembelit gitu. Jadi harus banyak-banyakin makan buah-buahan dan buah kurma. Aku beli buah kurma ini yang sebesar gini, aku nggak di endorse ya, cuman aku mau kasih tahu aja. Ternyata buah kurma ini tuh murah banget. Aku beli di Shopee, harganya cuman 40 ribuan yang 850 gram. Dan ini tuh enak banget, lembut, dan masih basah-basah gitu. Jadi aku tuh kurang suka kalau misalkan pas dibuka buah kurmanya itu kering ya. Jadi aku rekomendasiin bunda-bunda juga makan buah kurma ini karena buah kurma mengandung vitamin K yang nanti didapat lewat ASI, bermanfaat buat pembentukan tulang bayi. Juga memberi energi dan memperlancar persalinan. Yang keenam, ajak ngobrol dede bayi dalam kandungan. Jadi ya, karena bayi dalam kandungan itu kan bukan robot ya, itu anak manusia. Jadi dia kalau diajak ngobrol pasti ngerti. Dan bunda, teman-teman tiap hari usahain atau biasakan ajak ngobrol, dielus-elus gitu dede bayinya. Aku biasa kalau misalkan lagi ajak ngobrol bayiku dalam perut gitu kan, Dede Utun, kalau misalkan Dede Utun mau keluar hari ini, siang ini atau sore malam, keluar aja gitu, bro lah kalau kata bahasa Sundanya mah ya. Gak usah nunggu ayah. Aku bilang gak usah nunggu ayah karena suamiku kan pulangnya tuh kan gak tentu. Rencananya mau akhir bulan, tapi kalau misalkan melahirkan sekarang itu aku nggak apa-apa, walaupun nggak ditemenin Pak Su gitu kan, nggak apa-apa karena ada keluarga kan di sini gitu. Yang penting selamat Dede Utun. Mama pengen Dede Utun itu lahir bulan-bulan ini gitu ya, jangan nunggu bulan depan gitu kan.
Ya nggak apa sih, tapi itu keinginan aku supaya cepat melahirkan. Aku ajak ngobrol. Selain berdoa, aku juga itu ya, satu berdoa, yang kedua berusaha, ada usahanya kan. Terus yang ketiga aku ajak ngobrol terus setiap hari, setiap waktu lah kita ajak ngobrol, kita elus-elus gitu kan. Terus Pak Su juga sebelum berangkat dia juga sering ajak ngobrol dari bayinya gitu, supaya gak ngerepotin mama, supaya lahir selamat gitu, walaupun nggak ditungguin ayah, walaupun ayah belum pulang. Kalau misalkan mau kapanpun, semoga yang penting lancar selamat gitu. Aku bilangin ke bayinya supaya cepat keluar. Aku bilangin mama pengen cepet-cepet ketemu sama dede gitu kan. Kalau misalkan mau keluar bulan sekarang, keluarlah gitu, jangan nunggu bulan depan gitu. Jadi kayak manusia juga kan, kalau sering-sering diingetin pasti inget, pasti nggak akan lupa gitu. Jadi sampai gitu kan ke alam bawah sadarnya, kata bidan gitu. Jadi karena aku percaya dan meyakini akan hal itu, jadi alhamdulillah dede bayinya lancar keluarnya sebelum HPL. Karena pengalamanku waktu usia 23 minggu, sebelum aku USG, sebelum berangkat ke klinik, pas mau USG, ajakin dede bayinya supaya dia mau ngeliatin jenis kelaminnya gitu. Jadi jangan sampai samar-samar gitu. Apapun jenis kelaminnya, mau perempuan mau laki-laki, aku bilang mama terima, mama senang. Dan alhamdulillah pas USG itu jenis kelaminnya jelas banget cowok. Anak aku yang pertama cowok, yang kedua cowok juga, dan alhamdulillah yang ketiga cowok juga. Apapun jenis kelaminnya, karena itu rezeki dari Allah, aku terima banget. Karena itu kan rezeki, jadi apapun jenis kelaminnya aku senang-senang aja gitu. Dan yang terakhir, merangsang induksi alami itu ya HB sama suami ya. Jadi memasuki 38 minggu HB sama suami, karena bisa merangsang dede bayinya cepat masuk panggul dan bisa memperlancar atau mempercepat kelahiran gitu ya bun. Aku melahirkan kemarin itu di usia kandungan 38 minggu. Jadi HPL ku diperkirakan tanggal 10 Desember. Alhamdulillah aku lahiran di tanggal 28 November. Alhamdulillah bayi aku sehat. Aku juga sehat, cepat bugar lagi. Dan buat teman-teman yang masih usia kandungannya 36 atau 37 minggu dan kadang itu was-was gitu, aku udah 8 bulan sekarang mau 9 belum ngelahirin gitu kan, atau aku udah 37 minggu nih pengen cepet ngelahirin gitu, karena di usia yang bagus yang ngelahirin itu udah memasuki usia kandungan 38 minggu, 39, 40 sampai 42 minggu. Jadi kalau misalkan kandungannya masih 37 mingguan, itu jangan dulu cemas. Kapanpun mau 39 minggu, mau 40 minggu gitu, yang penting kita ngelahirin lancar, selamat gitu kan. Memang mau ngelahirin kapanpun itu kan udah takdir kita mau ngelahirin kapan. Itu juga kan demi kesehatan kita sama bayinya. Karena bukan hanya untuk melahirkan sebelum HPL, olahraga, ngaji gitu kan, dan lain sebagainya yang aku sebutin tadi itu juga bagus buat memperlancar persalinan kita ya Mams. Ya, aku rasa cukup penjelasannya tentang tips melahirkan sebelum HPL sesuai pengalamanku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu bunda-bunda yang ingin melahirkan sebelum HPL. Dan buat teman-teman yang sedang menantikan kelahiran, semoga diberi kelancaran, sehat selama hamil, semoga lancar sesuai yang diharapkan, sehat, selamat ibu dan bayinya. Tong hilap subscribe-nya, like, dan komen agar aku makin semangat bikin videonya. See you on next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.